114. Vika tidak habis pikir, Hendra mengakui dirinya sebagai istri. Bahkan sampai melibatkan dirinya dalam urusan utang piutang dengan rentenir. Sebegitu kacaunya hidup kamu, Hendra, gumam Vika dalam hati. Dia duduk di kursi dari bambu di bawah pohon mangga yang ada di depan bengkel Pak Zakaria, sambil mengamati anak-anak kecil yang sedang bermain sepeda. Dia menunggu Bintang adiknya dari sekolah, sebelum dia kembali ke rumahnya. Setiap sore banyak anak kecil bermain, dan banyak juga jajanan keliling. Sore ini Vika menghentikan seorang penjual bakso tusuk. Makanan favorit anak-anak. Bapak minta uang, buat beli bakso tusuk, seru Vika sambil mendekat ke sang penjual bakso. Pak Zakaria yang sedang mengecek mesin mobil pelanggannya menoleh terkejut panggilan Vika yang minta uang. Pak Zakaria pun mengeluarkan uang 50.000 dari sakunya dan menyuruh Mono memberikan pada Vika. Kalian mau ini enggak? Seru Vika pada anak-anak yang bermain di seberang jalan. Dia mengacungkan setusuk bakso pada mereka. Dengan senang hati mereka menghampiri Vika. Pak, kasih mereka juga ya, nanti saya yang bayar. Mbak Vika, aku minta buat adikku juga ya, dia di rumah, seru seorang anak. Suruh kesini adiknya, biar pilih sendiri. Jawab Vika sambil duduk makan bakso tusuk dalam plastik. Komo, kalian enggak pengen? Enak loh, teriak Vika pada Koko dan Mono sambil mengacungkan plastiknya. Mereka hanya tersenyum dan menggeleng. Tak lama kemudian ada sekitar 10 anak yang mendekat. Mereka berebut minta duluan. Hal itu membuat Vika mendapat hiburan. Vika tertawa melihat tingkah mereka. Beberapa pelanggan bapak pun ikut tertawa. Vika mengabadikan tingkah mereka. Sedang asik dengan kameranya Dion Gimun menelponnya. Ya ayah, sudah sampai ya? Tanya Vika begitu wajah Dion Gimun muncul di layar. Sudah sayang, kamu di mana? Kok berisik banget? Di rumah bapak ibu. Vika males di rumah sendirian. Mas Ferish langsung kerja. Sama siapa? Sama Komo ya? Tuh mereka masih ada. Dion Gimun terlihat memakai kacamatanya begitu Vika mengarahkan kamera pada Komo. Dia penasaran siapa yang dimaksud. Seingat Dion Gimun tidak ada anak buahnya yang bernama Komo. Begitu melihat siapa yang dimaksud Dion Gimun tersenyum dan mengelengkan kepala. Yah, gimana kabar opa? Tanya Vika serius. Enggak apa sayang. Sudah lebih baik, barusan ayah menemuinya dan bilang kalau ayah sudah punya anak yang cantik. Opa ingin melihat kamu. Bentar ya, ayah masuk dulu, kata Dion Gimun sambil berjalan ke kamar ayahnya yang dirawat di rumah. Dion memperlihatkan Vika pada ayahnya. Melihat anaknya yang hilang sudah punya anak yang besar dan cantik. Sang ayah berusaha duduk tegak agar bisa mengobrol dengan cucunya. Dion Gimun takjub dengan semangat ayahnya yang begitu ingin bertemu Vika. Suara lembut Vika yang menyapanya membuatnya tersenyum. Hingga beliau mengatakan ingin bertemu langsung dan menyuruh Vika untuk datang. Vika pun tersenyum dan memberi semangat pada opanya untuk tetap sehat agar bisa bertemu dengannya. Dion Gimun tidak ingin Vika bertemu dengan saudara-saudaranya yang sangat serakah. Dia takut Vika akan disakiti, apalagi Vika adalah anak dari pernikahan yang tidak resmi di mata negara. Akan membuat Vika tidak diakui oleh mereka. Dion Gimun tidak ingin itu terjadi. Susah payah dia untuk bisa dekat dan mendapat pengakuan Vika. Kalau Dion Gimun tidak mengingat orang tuanya tinggal satu, dia tidak akan pulang. Karena saat mamanya meninggal Dion Gimun tidak pulang. Sayang sudah ya, nanti ayah telepon lak, kata Dion Gimun mengakhiri panggilannya. Vika melanjutkan makan jajanannya, di sebelahnya sudah ada Bintang yang baru pulang sekolah. Dek, bayar baksonya itu, nih uangnya, kata Vika pada Bintang sambil memberikan uang dari Pak Zakaria tadi. Bak, uangnya kurang, emang beli berapa banyak tadi? Tanya Bintang. Berapa sih pak? Yang dibeli kok sampai 105? Itu mas, anak-anak itu 5 ribuan, pada minta 2 bungkus semua. Hanya anak-anak yang bawa sepeda itu yang minta 1. Bintang menoleh pada semua anak yang bermain. Bintang mendesah pantas aja banyak banget. Bapak minta lagi kurang uangnya, kata Vika mendekat pada Pak Zakaria. Pak Zakaria menatap heran pada Vika yang tersenyum. Diborong ya bakso tusuknya, tanya Pak Zakaria lalu mengeluarkan uangnya lagi. Mau yang mana? Tanya bapak meminta Vika mengambil sendiri uangnya. Vika mengambil selembar 100.000. Ini pak, pakai ini saja bayar Mia, kata seorang pria dengan wajah tampan, dan berpakaian rapi. Dia memberikan uang 100.000. Enggak mas, enggak bisa, ini ladang ibadahku. Kalau mau nyari amalan jangan merebut punyaku ya, kata Vika pada pria itu. Ini aja pak,
Kurang 55 kan? Nah ini ambil kembelanga, kata Vika pada penjual bakso tusuk. Sang pria tampan itu dari tadi mengamati Vika dari dalam mobilnya, yang terparkir di pojok bengkel bapak. Dia pelanggan baru bapak. Kok gitu mbak? Enggak baik nolak rejeki. Saya tidak terbiasa menerima pemberian dari orang yang belum saya kenal. Jawab Vika datar. Oke, kalau begitu kita kenalan. Saya Pratama Wiryadi MBA, kata pria itu memperkenalkan diri dan menyebutkan gelar sarjananya dari luar negeri. Maaf bukan muhrim, jawab Vika dengan tangan menangkup di dada. Melihat gelagat aneh dari pria yang mendekat ke bosnya, Koko pun menghampirinya. Ada apa mbak, perlu bantuan? Tanyanya pada Vika. Sang pria pun mengulum senyum. Vika tidak menerima jabat tangannya. Dia melihat pada Koko dari bawah ke atas lalu tersenyum sengit. Mbak, sudah jam 4 lebih. Seru Mono mengingatkan. Iya Mo, yuk jawab Vika pada Mono. Mono pun segera mengambil mobilnya. Dek, Mbak pamit ya. Main-main ke rumah Mbak ya. Dan salam pada ibu, lagi pengajian soalnya. Pamit Vika pada Bintang. Vika kemudian menghampiri Pak Zakaria untuk berpamitan. Tama masih terlihat menatap pada Vika. Hal itu dilihat oleh Koko tanpa segan. Koko memberinya peringatan. Jangan sekali-sekali mengganggu bos kami. Kalau kamu tidak mau berurusan denganku ataupun ayahnya Dion Gimun Tobing, ancam Koko. Mono sudah sampai di depan bengkel dengan mobilnya. Koko segera membuka pintu untuk Vika. Vika masih menunggu bapak yang cuci tangan, sambil menunggu Vika mengambil dompetnya dan mengambil uang untuk Bintang. Pak Zakaria pun menghampiri Vika dan mengulurkan tangan pada Vika. Tama terkejut dengan mobil yang dibawa Mono. Bukan orang biasa ternyata. Hati-hati Mono bawa mobilnya, seru Pak Zakaria pada Mono. Sampaikan salam buat Feris dan ayah Dion ya nak, kata Pak Zakaria pada Vika yang mencium punggung telapak tangannya. Ko, jaga baik-baik mbakmu itu ya. Jangan sampai lengah, pesan Pak Zakaria pada Koko. Koko mengangguk dan berkata siap, kemudian berputar dan masuk ke mobil di bagian depan. Sepeninggal mobil Vika, Tama mendekati Bintang dan bertanya tentang Vika. Pria itu menaruh hati pada Vika, sejak mengamati Vika dari dalam mobilnya tadi. Namun harapannya segera pupus saat Bintang menjawab Vika sudah menikah. Asteris. Dalam perjalanan pulang, Vika mengabarkan pada suaminya bahwa dia dalam perjalanan ke rumah. Feris pun segera menuju ke rumah, padahal rencananya dia akan menjemput istrinya ke rumah sang mertua. Mobil Vika masuk ke rumah diikuti mobil Feris di belakangnya. Vika turun di depan pintu rumah, menunggu suaminya memarkirkan mobil. Bisa barengan ya, apa karena jodoh itu ya sayang, kata Feris merangkul Vika untuk masuk ke dalam. Vika mengambil tas Feris dan mencium punggung tangannya. Bisa jadi mas. Kangen enggak ma aku mas? Tanya Vika begitu masuk kamar. Kangen enggak ya? Jawab Feris pura-pura berpikir dan menutup pintu. Vika tersenyum dengan jawaban Feris. Dia meletakkan tas Feris di atas meja. Feris segera merangkulnya Vika dalam pelukannya. Disibakannya hijab Vika mempermudah dirinya untuk menghirup dalam-dalam aroma tubuh istrinya yang memabukkannya. Terdengar desahan lembut dari Vika. Dia menikmati kecupan-kecupan kecil Feris di lehernya. Hijab yang dipakainya sudah terlepas dari kepalanya. Tangan Feris sudah merayap di tubuhnya. Meski mereka masih berdiri di depan meja. Mandi yuk sayang, aku belum mandi, ajak Vika merayu Feris. Mau mandi bareng ya? Kata Feris sambil membalik tubuh Vika agar menghadapnya. Abis mandi, kita jalan-jalan mau enggak? Tanya Feris menatap Vika dengan senyum terbaiknya. Kemana? Tanya Vika dengan mata berbinar senang. Kamu inginnya kemana? Ke mall aja deh, yang dekat mas. Terus makan malam di luar aja. Sekalian pacaran lagi. Jawab Vika mulai membuka dasi yang dipakai Feris. Kemudian satu persatu dibukanya kancing kemeja Feris. Tangan Feris pun sudah begitu terlatih membuka resleting blus Vika yang terletak di bagian belakang. Dengan satu tangan dia berhasil membuka pengait bra yang dipakai Vika. Saling menatap tangan mereka saling melucuti pakaian pasangannya. Begitu tinggal sehelai pakaian dalam, Feris mengangkat Vika masuk ke kamar mandi. Mas, kita ke dokter aja deh, enggak jadi ke mall, kata Vika begitu mereka selesai mandi bersama. Kamu sakit sayang, apanya yang sakit? Tanya Feris khawatir. Dia takut aksinya di dalam bathtub tadi menyakiti Vika. Buat USG aja mas, lihat kondisi rahimku, sekalian kita konsultasi untuk program selanjutnya. Feris bernafas lega. Vika tidak merasa sakit. 115.
Ferish dan Vika pergi ke dokter kandungan untuk mengecek kondisi rahimnya. Pasca menjalani kuretase, setelah 2 minggu lebih dia tidak konsul. Vitaminnya juga sudah habis. Hasil pemeriksaan rahimnya sudah bersih dan bagus. Satu pertanyaan Ferish pada dokter tadi yang menggelitik Vika. "Mas, kenapa tadi nanya itu? Enggak malu apa?" tanya Vika sewot. Ferish mengulum senyum manisnya. "Ngapain mesti malu sayang? Wajar dong aku nanya itu. Dokter juga paham sayang," jawab Ferish santai sambil menyetir mobilnya. "Aku kan dah lama juga puasanya," ucapnya genit. Sampai di tempat agak sepi, Ferish menepikan mobilnya dan menatap Vika lembut. "Kok berhenti kenapa mas?" tanya Vika bingung. Ferish mencondongkan tubuhnya mendekat ke Vika, tangannya terulur ke kepala Vika dan segera menempelkan bibirnya pada bibir Vika. Vika tidak dapat mengelak, kepalanya dikunci tangan Ferish yang asik melumat bibirnya. "Mas, ada komo di belakang," ucap Vika mendorong tubuh Ferish saat dia melepas lumatannya. Ferish menoleh ke belakang, dan benar saja ada mobil hitam berhenti di belakang mereka. "Sejak kapan mereka mengikuti kita?" "Sejak kita keluar dari klinik tadi. Ayah tadi kan telepon aku mas, nanya aku kemana, mungkin terus menyuruh mereka nyusul kita mas." "Kamu kan enggak sendiri, sama aku perginya. Masih harus dikawal juga," kata Ferish sambil memutar setirnya dan kembali berjalan. "Tadi ada kejadian lucu pas di rumah bapak mas. Sampai Mono menyuruh Jakun ke rumah." "Kenapa?" tanya Ferish heran. "Ada para penagih hutang ke rumah nyari aku, katanya suamiku punya hutang. Jadi ributlah mereka sama Komo. Merasa kalah jumlah Mono menghubungi Jakun, dan datanglah mereka satu mobil." Enggak tahunya yang punya hutang tuh Hendra mas." "Hendra?" tanya Ferish terkejut. "Dia menjadikan kamu sebagai jaminan." "Brengsek," seru Ferish kesal. "Enggak tahu mas, Hendra sudah mangkir 2 bulan lebih untuk membayar, dan salah satu dari mereka pernah lihat Hendra ke rumah bawa banyak barang, dan bilang aku istrinya. Itu yang buat mereka ke rumah mas. Tapi tetap aja enggak boleh gitu. Mempermalukan itu namanya," kata Ferish kesal. "Jakun sudah menakui mereka mas, salah satu dari mereka sudah dapat bogem daru Jakun mas," jelas Vika menenangkan emosi Ferish, yang terlihat kesal. Lucu lagi sore tadi mas. Sikap Komo yang ingin melindungiku dari pria sombong. Dia mengancam pria itu agar tidak menggangguku, matanya melotot seperti singa akan menerkam mangsanya mas." "Pria sombong? Siapa?" tanya Ferish dengan mata membelit. Lebih parah dari dia mendengar cerita tentang penagih hutang tadi. "Duh, salah ngomong nih," gumam Vika dalam hati. "Enggak tahu mas, dia pelanggan baru bengkel bapak sepertinya. Aku juga enggak pernah lihat. Bisa jadi dia udah kenal kamu, mana kamu tahu. Kamu juga enggak tahu, kan aku dulu suka kepoin kamu, kalau bahasa sekarang ini." Menurut aku dia memang baru mas, soalnya cuma diem mobil, dan enggak berbaur sama rombongan mas Tony." Sok tahu, kata Ferish sambil mencubit pipi Vika antara kesal dan gemas pada istrinya yang masih saja polos. Ferish terlihat berpikir, "Ya sudah, bener juga ayah nyuruh Komo mengawal kamu," kata Ferish. Akhirnya dia memahami keputusan ayah mertuanya. Jadi enggak terganggu ada Komo?" sindir Vika. "Enggak, sekarang aku tahu maksud ayah. Mereka bisa melindungi kamu dari segala gangguan, termasuk gangguan pria nakal," kata Ferish sambil menatap lurus ke depan. "Beneran deh salah aku cerita," gumam Vika lagi. Vika lalu diam saja daripada salah bicara. Melihat Vika yang terus berdiam, Ferish jadi tidak nyaman. "Kita mau makan di mana sayang?" tanya Ferish memancing Vika bicara lagi. "Seafood atau steak antara itu," jawab Vika cepat. "Ingin duanya atau gimana?" tanya Ferish sambil melirik Vika. "Enggak juga sih, seafood aja deh kalau gitu, daripada bingung." "Aku mau crepes," jawab Vika penuh senyum. Ferish senang melihat istrinya seperti itu. "Sayang, jangan kasih senyum manis kamu itu pada pria lain ya. Aku cemburu." "Ish, pakai cemburu segala. Lucu deh," jawab Vika geli pada sikap suaminya. Mobil mereka masuk di area restoran seafood dengan harga terjangkau tapi enak. Tempatnya juga santai. Mobil Komo yang mengikuti mereka pun ikut masuk ke tempat parkir. Begitu mobil berhenti, Vika langsung turun dan menghampiri mobil Komo. Koko segera membuka kaca saat Vika mengetuknya. "Kalian ikut masuk dan makan. Pesan sendiri tapi jaga jarak ya, aku mau pacaran," kata Vika pada Koko. Vika segera menghampiri Ferish yang sudah mengulurkan tangan kanannya untuk menggandeng Vika masuk.
Saat masuk Vika melihat hanya ada 2 bangku yang kosong, dengan posisi berdampingan. Meja yang lain sudah terisi, jadi Vika menyuruh Komo duduk dekat mereka. Ferish pamit ke ATM yang ada di sebelah dekat pintu masuk. Ferish menitipkan Vika pada Komo. Vika melihat Puput, Tasya dan pacar mereka masing sedang makan juga di sana, saat akan menuju mejanya. Mereka double date. Kalian makan bareng enggak ajak aku lagi, keluh Vika begitu mendekat ke meja teman-temannya. Mendengar suara Vika, Puput dan Tasya menoleh bersama. Mereka langsung berdiri menyambut Vika. Kami kebetulan ketemu di kantor tadi Tik, terus sekalian aja makan bareng, kata Tasya yang disetujui Puput. Mereka lalu saling berpelukan. Vika sudah mengenal pacar sahabat-sahabatnya, jadi tidak kaku lagi. Kamu sama siapa? Tanya Puput melihat Vika hanya sendirian. Sama Mas Ferish, dia lagi ke ATM, terus sama teman juga tuh, jawab Vika menunjuk pada Komo yang duduk di meja dekat pintu. Kita udah lama enggak kumpul ya Tik, kangen, kata Tasya mengajak Vika duduk di dekatnya. Kalian main ke rumahku ya, aku pengangguran sekarang, jadi di rumah terus. Nanti aku kirim alamatnya ya, kata Vika. Pengangguran tapi digaji. Gitu deh kalau CEO nih, ledek Puput. Belum Put, masih punya ayah itu, jawab Vika malu. Udah deh kutunggu kalian ke rumah ya, pamit Vika lalu akan beranjak dari duduknya. Dia menunduk menarik bangku yang dia duduki tadi. Saat tegak kembali ada seseorang menghalangi jalannya. Hai, ketemu lagi di sini kita. Sudah mau pulang? Tanya pria itu. Kamu, seru Vika terkejut. Tama, masa lupa sih, kan baru tadi sore ketemu, kata pria itu. Siapa Vika? Tanya Puput, mendekati Vika. Jadi nama kamu Vika, tadi enggak mau kenalan. Enggak kenal Put, jawab Vika pada Puput. Maaf saya mau keluar, kata Vika ketus. Makanya kita kenalan biar bisa kenal, dan akrab kalau bertemu lagi, kata pria itu mengulurkan tangan. Koko awalnya hanya melihat, tapi begitu melihat tangan pria itu terulur, Koko dan Mono mendekati Vika. Ada masalah? Tanya Koko sopan. Akan ada masalah kalau orang ini tidak minggir kok, kata Vika tanpa melihat ke Tama. Dia menghalangi jalanku. Tasya dan Puput sudah berdiri di belakang Vika. Saya hanya ingin berkenalan dengan wanita cantik ini, apa salah? Tanya Tama pada Koko. Salah? Karena wanita cantik itu istri saya, suara tegas dan keras datang dari arah pintu. Ferish masuk dan menuju ke arah Vika. Tama melihat siapa yang bicara. Dia merasa kalah saing. Postur tubuhnya sudah kalah tinggi dari Ferish. Maaf mas, bisa minggir. Kalau tidak ingin masalah ini panjang, kata Koko. Iya, dia ini wanita bersuami. Mau dikasuskan ganggu istri orang, seru Puput. Tama pun menyingkir dari jalan. Vika berjalan miring menuju ke Ferish. Jadi makan enggak sayang? Tanya Ferish melihat raut wajah Vika sudah berubah. Bungkus aja mas, makan di rumah, kata Vika kesal. Dia keluar dari restoran. Komo, kami duluan ya, kata Ferish sambil memberikan uang untuk membayar pesanan mereka. Puput, Tasya duluan, main ke rumah ya, pamit Ferish pada teman-teman Vika. Bayar sekalian yang punya teman Vika itu ya, bisik Ferish pada Mono. Baru kemudian pergi menuju mobilnya. Vika sudah menunggu di mobil. Kamu, cari masalah sama mereka, bro. Lihat aja apa yang akan kamu hadapi nanti. Itu baru suaminya, belum ayahnya, kata pacar Puput pada Tama yang masih berdiri di dekat meja mereka. Besok pagi, beli koran ya, biar tahu siapa yang kamu hadapi. Tama tersenyum miring, dengan ancaman pacar Puput. Dia lalu kembali ke mejanya dengan teman-temannya. Sambil malu dia duduk karena sudah bertaruh dia akan berhasil mengajak Vika kenalan. Saat menoleh ke jendela dia melihat Ferish masuk ke dalam Range Rover-nya. Tak lama kemudian melihat dua pria yang membela Vika masuk ke mobil yang dipakainya tadi sore. Layar TV di restoran diganti salurannya oleh sang pramusaji. Sudah mulai nih berita Mbak Vika tadi siang, teriak sang pramusaji. Sontak Tama menoleh ke layar TV saat mendengar nama Vika. Berita lokal menampilkan acara persidangan penculikan tadi. Bahkan dijadikan talk show, muncul foto Vika dan profilnya. Kemudian foto Dion Gimun sebagai ayah kandung dan Ferish sebagai suaminya. Profil mereka ditampilkan dengan lengkap. Ditampilkan juga saat Ferish dan Dion Gimun memberi pernyataan. Tama terlihat menegang. Dia mengenali Dion Gimun dan sepak terjangnya saat masih di Singapura. Bro,
Kalau mau hidup tenang jangan bangunin macan tidur, seru pacar Puput. Saat melewati meja Tama, membuat Tama mengumpat, wah makan gratis kita beb. Udah dibayar lakinya Vika, seru pacar Tasya. Yang ditanggapi senang oleh lainnya. 1 jam kemudian, Tama hendak pulang dengan teman-temannya. Dia menuju parkiran mobil. Saat akan mundur, mobilnya tidak bisa digerakkan. Temannya pun keluar dan kaget. Ban mobil bagian depan hilang satu. Tama keluar dan memastikan sendiri. Benar saja mobilnya diganjal dengan tumpukan batu merah. Tama mengumpat dan mencari tukang parkir di restoran itu. Bukan solusi yang dia dapat, tapi sebuah kertas yang menyuruhnya mengambil sendiri di suatu tempat. Tama makin kesal. Terpaksa dia meninggalkan mobilnya atau memanggil mobil derek, yang tentu saja mengeluarkan uang lebih banyak dari ongkos taksi. Tama memilih naik taksi. Saat masuk ke taksi dia ditertawakan oleh tukang parkir dan beberapa pemuda yang sedang nongkrong. Asteris. Sampai di rumah Vika sudah kehilangan nafsu makannya. Dia begitu kesal dengan Tama yang menurutnya sudah mengganggu dia. Pertama-tama sudah pamer harta dan gelarnya, lalu memaksakan diri untuk berkenalan. Vika memilih untuk sholat Isya, lalu pergi tidur. Ferish tidak berani mengganggu Vika, sepanjang jalan saja Vika sudah marah-marah. Sayang, kalau enggak mau makan, minum susu aja deh. Mas udah buatkan, bujuk Ferish. Duduk di tepi tempat tidur di belakang Vika yang tidur meringkuk. Ferish membelai lembut kepala Vika. Akhirnya Vika mau membalikkan badannya menatap Ferish yang tersenyum dengan segelas susu. Vika pun bangun dan bersandar, lalu meminum susunya. Dah, bobok lagi kalau mau istirahat. Mas Kloni enggak sayang, bisik Ferish di telinga Vika. Mas makan deh, Vika mau bubuk duluan. Jawab Vika datar, lalu menarik selimutnya lagi dan memejamkan mata. Tangannya menarik tangan Ferish untuk dikecupnya. Ferish pun keluar kamar setelah memberikan kecupan hangat di kening dan bibir Vika. Ferish membawa keluar makanan yang dibelinya tadi, lalu mengajak para penjaga rumahnya untuk makan bersama. Tadi siapa? Sudah kalian selidiki? Tanya Ferish pada Komo. Tadi sudah bertemu di bengkel Pak Zakaria, sudah saya peringati. Masih berani juga ternyata. Sekarang baru diselidiki mas, kerjasama dari teman-teman Guntur mereka melakukan ini. Jawab Koko sambil memperlihatkan foto mobil Tama yang dikirim oleh anak buah Guntur. Ferish tertawa terbahak, ada-ada aja keisengan mereka, bisa aja kalian tuh. Kerjasamanya masih berlanjut ya? Tanya Ferish. Masih mas, lebih enak sama-sama, mas Ferish masih isi keuangan mereka kan? Tebak Koko, buat keamanan kantor dan aset-asetnya kok, lagian tanpa disuruh, mereka juga masih menguasai Vika, jawab Ferish. Iya mas, kami juga enak. Sama-sama ringan, buktinya ini mereka dengan senang hati membantu. Bahkan tuh orang disuruh ambil sendiri bannya di basecamp mereka mas, jawab Koko sambil tertawa. Kita lihat dia berani ambil enggak ban itu, jawab Ferish. Kalau berani, kuacungi jempol keberanian dia. Dan kita harus waspada bisa-bisa dia lebih agresif lagi. Oke, kabari ya besok kalau sudah tahu latar belakangnya. Aku mau istirahat. Iya mas, makasih traktirannya, jawab Koko, mewakili ketiga temannya. 116. Vika mulai sibuk di dapur sebelum Bikyatni datang. Dengan headset di telinga mendengarkan lagu dari aplikasi musik di ponselnya, Vika mulai menjalankan perannya sebagai istri. Memasak menyiapkan sarapan untuk suaminya dan orang-orang di rumah. Pukul 6 pagi Ferish berolahraga di pinggir kolam renang. Dari dalam rumah Vika yang sedang menata sarapan di meja makan melihat Ferish dengan celana pendek dan kaos oblong main skipping. Dia menikmati pemandangan seksi suaminya yang berkeringat. Bikyatni yang baru datang cukup beres-beres rumah. Ferish diam-diam masuk rumah, mendekati Vika yang sibuk dengan susunan sayur untuk sandwichnya. Tangannya memeluk pinggang Vika. Dengerin apa sayang? Tanya Ferish mengambil satu earbuds dari telinga Vika dan dipasangnya di telinganya. Dengan dagu yang menempel di bahu Vika, Ferish ikut menikmati alunan lagu Stuck With You dari Ariana Grande. Diajaknya badan Vika untuk bergoyang perlahan. Vika melirik pada Ferish yang terpejam di bahunya. Vika mengelus pipi Ferish pelan dengan senyum. Ferish menempel terus kemanapun Vika bergerak. Lama-lama merasa risih juga berat. Vika melepas earbuds-nya dan membalikkan badannya menghadap Ferish. Sudah selesai sayang? Tanya Ferish tanpa dosa. Sarapan yang di meja sudah siap tapi sepertinya aku mau sarapan yang lain nih suamiku sayang, kata Vika genit. Dia mengalungkan tangannya di leher Ferish. Ferish menatap mata Vika yang membulat sempurna.
bibir yang mengundang untuk dinikmati ada di depan matanya. Tanpa menunggu lama, Ferish menangkupkan bibirnya pada bibir Vika. Mereka bermesraan di ruang makan dengan ciuman yang lembut tapi menuntut. Ferish mendorong badan Vika hingga terbentur. Meja, untung saja meja makan mereka besar dan kuat. Big Yatni yang lewat di ruang makan terkejut dengan yang dilihatnya. Dia berlari keluar. Hampir saja bertabrakan dengan Mono yang akan melapor soal Tama. Haduh Big, kenapa sih lari-lari di rumah? Ada hantu, tanya Mono heran. Ada hantu ciuman? Ciuman, jawab Big Yatni latah. Mono yang penasaran mencoba masuk namun bajunya ditarik Big Yatni. Jangan masuk, ayo sini. Big Yatni menarik Mono ke kolam renang. Dinding kaca membuat sesi mesra Vika dan Ferish kelihatan dari luar. Koko dan Pak Untung sang satpam rumah yang penasaran melihat Big Yatni dan Mono mengendap di kolam renang mereka ikut mengendap juga. Wah, mesra bener mereka ya, jadi ngiri. Celetuk Pak Untung mengagetkan Big Yatni dan Mono. Hingga mereka terlalu menepi di kolam. Koko yang belum bisa melihat karena terhalang badan besar Pak Untung mendorong Pak Untung agar bergeser. Tanpa Koko tahu dorongannya membuat Big Yatni dan Mono makin terdesak. Hingga, biur, Big Yatni dan Mono tercebur ke kolam. Sontak saja Pak Untung tertawa terbahak-bahak. Big Yatni yang tidak berenang berteriak minta tolong. Koko yang merasa bersalah segera melepas kaos yang dipakainya dan langsung mencebur ke kolam menolong Big Yatni. Vika yang tidak sengaja melihat ke arah kolam renang, segera mendorong Ferish agar melepaskan bibirnya. Kenapa? Tanya Ferish tanpa dosa. Dia tidak terima didorong Vika saat sedang asik memainkan lidahnya di mulut Vika. Vika memegang wajah Ferish dan membuatnya menoleh ke kolam renang. Ferish tersadar lalu tertawa. Dia mendekat ke kaca dan menggesernya. Kalian ngintip ya, jadi kena batunya kan? Seru Ferish yang berdiri di depan pintu kaca yang memisahkan taman kolam renang dan ruang makan. Vika yang tidak tega melihat Big Yatni basah, dia mengambil handuk dan pakaian ganti. Pakai ini Big, Mono, kata Vika memberikan handuk. Terima kasih Mbak, jawab Big Yatni yang malu. Vika hanya mengulum senyum sebenarnya dia juga malu. Sudah lepas kontrol di ruang makan. Cepat ganti, lalu sarapan, kata Vika kemudian berlalu masuk ke rumah. Mas, ini kalau sudah dapat, lupa tempat. Gerutu Vika pada Ferish yang masih tertawa. Kan kamu yang minta sayang, aku hanya mengabulkan saja, jawab Ferish lalu meminum sari buahnya. Mandi sana siap-siap, aku nanti ke tempat Mama Purba ya mas, kata Vika sambil mengajak Ferish ke masuk kamar. Boleh, sama komo ya, jawab Ferish. Dia pun mengambil handuk yang diberikan Vika lalu masuk kamar mandi. Vika menyiapkan baju Ferish di atas meja. Kemudian menelepon Dr. Purba, untuk menjawab permintaan Dr. Purba agar Vika datang ke rumah, karena beliau hari ini libur. Sayang, aku baru ingat. Setelah kejadian semalam, aku pikir kita harus segera mengadakan pesta pernikahan kita sayang, kata Ferish sambil memakai bajunya. Vika bangkit dari duduknya dan membantu Ferish mengancingkan bajunya. Harus ya, tanya Vika, biar semua tahu, kamu milik aku. Istri dari Ferish, putra dari Mayor Jenderal Purba dan Dr. Susanti Purba, sok pede, ucap Ferish sambil memeluk pinggang Vika. Jadi ceritanya ada yang cemburu soal semalam ya, sindir Vika. Iya, aku memang cemburu. Kamu senangkan kalau aku cemburu, tanya Ferish kesal. Vika mengulum senyum tangannya sibuk memasang pangkat, pin kepegawaian dan name tag di baju Ferish. Sudah ganteng, sarapan dulu. Ferish mengecup kening Vika yang akan pergi. Dia menyisir rambutnya dan memakai minyak rambut. Kemudian menyusul Vika di ruang makan. Mas, berarti harus kita bicarakan dengan semua ibuku. Jangan sampai salah satu tidak diajak bicara, kata Vika sambil melayani Ferish. Iya, kamu atur ya. Ajak mereka semua bertemu di satu waktu. Kamu jadi pendengar aja ya, biar mereka yang bekerja dan berpikir. Kita jalani saja, kata Ferish. Iya, mereka yang lebih bersemangat mas, apalagi Mama Siska. Beliau merasa kecewa karena tidak melihat kita mengikat janji, jawab Vika. Ada apa Mo, sudah makan? Tanya Ferish saat Mono mendekat ke arahnya. Sudah mas, maaf tadi duluan kami sarapannya. Maaf juga mas tadi kami. Mono menunduk dan tidak melanjutkan kata-katanya karena malu. Maaf juga ya kami tidak tahu tempat, jawab Ferish santai. Jadi ada apa, duduklah. Mono menarik kursi di depan Vika. Ini mas, data yang mas minta semalam.
kata Mono sambil menyerahkan ponsel Androidnya pada Farish. Farish meletakkan sendoknya dan menerima ponsel Mono. Farish membaca sekilas. Kukirim ke nomorku Mo, simpan nomorku ya, kata Farish. Mo, mobil kamu itu ada kamera pengawasnya tidak? Belum ada mas, jawab Mono. Pagi ini kamu pergi ke toko ini, bilang aku yang suruh datang. Mereka sudah tahu standarku, kata Farish dia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Pagi ini ya, sebelum kamu antar Vika ke rumah mama. Aku sekalian pergi aja mas, biar enggak bolak-balik. Kata Vika, enggak, kamera harus dipasang dulu. Aku enggak mau bertaruh lagi soal keselamatan kamu. Jawab Farish tegas, tidak mau dibantah. Atau mau aku antar dulu? Tawar Farish, ya sudah, mas antar aku dulu. Vika janji sama mama, mau datang pagi mas. Oke, mas antar. Mo, kamu tetap harus pagi ini, biasanya di sana mengantri. Nanti aku telepon dia juga. Nah bawa ini juga. Farish memberikan kartu ATM. Buat kebutuhan mobil, pinnya aku kirim ke nomor kamu ya. Iya mas, kalau begitu saya siap-siap. Pamit Mono, tunggu ya mas, 5 menit. Vika pun masuk kamar bersiap-siap pergi. Farish mengangguk dan melanjutkan sarapannya. Laporan Mono soal Pratama membuat Farish khawatir. Pemuda yang terkenal playboy pasti tidak akan menyerah begitu saja kalau belum mendapat tujuannya. Farish harus waspada, apalagi dia anak pejabat di kota Semarang. Sudah mas sarapannya? Tanya Vika yang sudah siap pergi. Farish menatap Vika yang begitu mempesona dengan setelan berwarna merah muda dan putih. Kelihatan segar. Kalau pria tidak tertarik pada kamu, pasti mata mereka sakit, gumam Farish dalam hati. Bik, Vika mau ke rumah Mama Purba. Tolong nanti ini dibereskan ya Bik, kata Vika melihat Bik Yatni melintas di dapur. Ayo mas. Hampir 6:30, nanti kamu telat. Ajak Vika melihat Farish bengong. Iya, bawain sandwich kamu sayang, buat di kantor nanti, ucap Farish lalu memakai sepatunya. Vika masuk ke dapur mengambil kotak bekal. Mereka pun berangkat bersama meski harus memutar arah jika harus mengantar Vika ke rumah mamanya dulu. Tidak masalah bagi agar dia bisa menjaga miliknya, yang semalam sudah dilirik orang. Mo ikut pergi begitu mobil Farish pergi. Mereka menuju toko yang melayani pemasangan kamera pengawas untuk mobil. Mas Farish gentle banget ya Mo, segitu sayangnya sama istri, kata Koko. Siapa yang enggak khawatir kalau punya istri cantik gitu kok? Kalau aku jadi Mas Farish juga akan gitu. Dimana lagi ya bisa dapat istri seperti Mbak Vika, cantik dan patuh sama suami. Istriku juga dah seperti Mbak Vika Mo, buatku dia sudah segala-galanya. Maksudku buat aku kok. Kalau kamu jadilah punya satu itu, kata Mono. Saat melintas ke restoran yang tadi malam, Koko dan Mono tertawa melihat sebuah mobil berwarna merah masih terparkir di halaman restoran. Karena penasaran, mereka berhenti sebentar dan melihat mobil itu. Parah tuh anak buah Guntur ngerjainnya. Kira-kira diambil enggak ya bannya Mo? Tanya Koko, sambil masuk ke mobil lagi. Kalau dia punya nyali pasti diambil. Tapi siapa yang tidak kenal Guntur di sini kok? Anak kecil juga tahu siapa Guntur, jawab Mono. Mereka tertawa lagi dan melajukan mobil meninggalkan restoran. Bersambung.